Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di channel Nuha Aldrik untuk belajar bahasa Indonesia kelas 11 SMK dengan materi awal semester 1 yaitu teks prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Tanpa kalian sadari, teks prosedur sering kalian jumpai loh. Misalnya, ketika kalian memasak mie goreng, kamu melihat cara atau langkah-langkahnya di kemasan mie instan tersebut. Nah, kalian sudah menjumpai teks prosedur. Contoh yang lain, ketika kalian melihat video tutorial di YouTube tentang cara melakukan atau membuat sesuatu di video YouTube tersebut, itu juga merupakan contoh teks prosedur. Agar kamu lebih mengerti dan memahami teks prosedur, sekarang mari kita bahas teks prosedur lebih dalam, dimulai dari definisinya, ciri-ciri teks prosedur, struktur pembentuk teks prosedur, dan nanti saya akan memberikan contoh teks prosedur. Pengertian teks prosedur secara umum, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Secara singkatnya, teks ini berisi tentang langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan atau tata cara bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah jenis kata kerja di mana subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai pelaku. Oleh karena itu, biasanya kata kerja jenis ini memiliki imbuhan me atau ber. Contohnya, Fani memakai masker ketika hendak keluar rumah. Kata memakai pada kalimat di atas berasal dari kata dasar pakai yang mendapat imbuhan me. Karena telah mendapat imbuhan me, kalimat tersebut menjadi bermakna melakukan aktivitas. Sedangkan kata kerja pasif adalah jenis kata kerja di mana subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai korban atau pihak yang dikenai pekerjaan dari kata tersebut. Imbuhan yang digunakan pada kata kerja jenis ini misalnya di atau ter. Contohnya, ikan lele hasil pancingan adik tadi sore digoreng oleh ibu untuk lauk makan bersama. Kata digoreng pada kalimat di atas berasal dari kata dasar goreng yang kemudian mendapat imbuhan di. Karena imbuhan tersebut, kata tersebut menjadi kata dasar pasif yang berarti dikenai pekerjaan atau aktivitas. Jadi, yang perlu digarisbawahi, kata kerja aktiflah yang digunakan di teks prosedur. Sekarang lanjut di ciri yang kedua. Cirinya adalah menggunakan pola kalimat perintah atau biasa disebut dengan imperatif. Kata kerja imperatif adalah
Kelas kata yang berfungsi memberikan perintah atau instruksi kepada pendengar atau pembacanya. Secara umum, kata kerja imperatif ini biasanya digunakan ketika ingin melarang, memerintah atau meminta sesuatu kepada seseorang. Pastinya kamu nanti akan menemukan kata kerja imperatif pada teks prosedur. Contohnya, tolong ambilkan 10 batang kapur di ruang kantor. Nah, kata kerja imperatifnya ialah ambilkan. Dan masih banyak lagi yang akan kamu temui di dalam teks prosedur. Baik, sekarang ciri yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi juga biasa disebut dengan kata penghubung. Contohnya, sementara, selain itu, oleh karena itu, kemudian, lalu, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Biasanya berurutan bisa kita menandainya dengan adanya urutan angka dan konjungsi dalam teks tersebut. Jika tadi kita sudah membahas definisi dan ciri-cirinya, maka sekarang kita lanjut ke strukturnya. Struktur pembentuk teks prosedur ialah yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah itu sama dengan tahapan-tahapan atau cara-cara yang akan ditempuh agar tujuan tercapai. Dan yang ketiga, penegasan ulang adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembacanya. Berikut akan saya sajikan contoh-contoh teks prosedur yang insya Allah mudah-mudahan mudah kalian pahami. Demikian video saya kali ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.